Perkenalkan, nama saya Umi Salamah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait landasan teori dan praktik tata kelola. Tata kelola menjadi isu sangat menarik dalam berbagai bidang, termasuk dalam dunia pendidikan. Dengan adanya perubahan-perubahan, menuntut tata kelola juga mampu beradaptasi dan mengikuti perkembangan. Tata kelola mengalami perubahan signifikan dari sistem tradisional menuju terdesentralisasi, di mana privatisasi dan peran tokoh non-pemerintah memiliki peran penting. Dalam konteks pendidikan, tata kelola juga mencakup pengelolaan sistem pendidikan, pemanfaatan sumber daya, hingga pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap konsep dan praktik tata kelola sangat penting untuk menghadapi tantangan masa depan. Sedangkan dalam konteks pemerintahan, sistem tata kelola tidak lagi terpusat pada pemerintah tunggal, tetapi melibatkan pihak lain dalam mengambil keputusan kolektif. Dengan adanya globalisasi, demokratisasi, membuka ruang bagi masyarakat sipil dan masyarakat lokal, fleksibel dan inklusif. Pembahasan yang pertama terkait konsep tata kelola. Tata kelola adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan di mana terdapat pluralitas aktor atau organisasi dan di mana tidak ada sistem kontrol formal yang dapat mendikte ketentuan hubungan antara aktor dan organisasi, menggabungkan perspektif dari ilmu politik, ekonomi, dan sosiologi. Dalam konteks tata kelola publik, peran negara mengalami pergeseran dari aktor utama menjadi bersifat koordinator atau fasilitator. Aktor-aktor non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM, sektor swasta, dan organisasi internasional mengambil peran yang semakin signifikan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, ada 4 elemen yang perlu diperhatikan dalam tata kelola. Yang pertama, aturan formal dan informal. Yang kedua, keputusan kolektif. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Dan yang keempat, ketiadaan sistem kontrol formal. Pembahasan berikutnya yaitu terkait dimensi tata kelola. Dimensi tata kelola sebagai sistem multilevel yang melibatkan interaksi antara berbagai tingkat pemerintahan dan aktor-aktor lain yang mencakup bagaimana kebijakan publik dipengaruhi oleh tata kelola, di mana berbagai aktor baik dari pemerintah maupun non-pemerintah bekerja sama, saling memfasilitasi dan menciptakan kebijakan yang inklusif dan responsif sesuai kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Pelibatan berbagai aktor dalam tata kelola menjadikan beragam perspektif, berkurangnya peran pemerintah, dan aktor-aktor non-pemerintah mulai mengambil peran. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan koordinator dalam tata kelola, sedang sektor swasta dan masyarakat sipil lebih aktif dalam pelaksanaan kebijakan. Beberapa dimensi tata kelola antara lain, yang pertama, polivalensi. Yang kedua, desentralisasi dan akuntabilitas horizontal. Yang ketiga, pergeseran dari pemerintah ke tata kelola. Yang keempat, pengaruh jaringan kebijakan. Yang kelima, kompleksitas dan interkonektivitas. Yang keenam, tata kelola lembu dan keras, soft governance dan hard governance. Yang ketujuh, regulasi kompleksitas. Kemudian yang kedelapan, pengambilan keputusan kolektif. Yang kesembilan, pluralitas aktor. Yang kesepuluh, tata kelola jaringan. 11, dimensi formal dan informal. 12, keputusan kolektif dan akuntabilitas. Ke-14, tata kelola sebagai pusat politik. Kemudian pengaruh globalisasi dan demokratisasi. Selanjutnya dimensi makro dan mikro.
kemudian ketiadaan kontrol absolut, kemudian tata kelola sebagai proses yang adaptif, dan yang terakhir dimensi demokrasi dan legitimasi. Bahasan selanjutnya terkait tantangan dan peluang dalam tata kelola. Yang pertama, peluang dalam tata kelola pendidikan, yaitu desentralisasi dan pemberdayaan komunitas, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah, komunitas, dan lembaga non-pemerintah. Ini membuka peluang bagi aktor lokal termasuk orang tua dan komunitas untuk memiliki kontrol lebih besar atas keputusan pendidikan. Kemudian, kemitraan publik swasta memungkinkan berbagai sektor untuk menciptakan peluang, memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kualitas. Kemudian yang ketiga, penggunaan teknologi dan data digital. Dengan teknologi memungkinkan pengambilan keputusan lebih akurat terkait kebijakan pendidikan berdasarkan evaluasi kinerja dan data sekolah. Yang keempat, pemerintah multilevel. Kerjasama antar berbagai level pemerintah nasional, regional, dan lokal membuka peluang untuk distribusi kekuasaan lebih merata serta partisipasi lebih luas dalam perumusan kebijakan pendidikan yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan lokal sambil tetap mempertahankan standar nasional dan internasional. Selanjutnya, tantangan dalam tata kelola. Yang pertama, kompleksitas dan fragmentasi. Ini bisa menyulitkan koordinasi antar aktor yang terlibat, seperti pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan sekolah. Hal ini dapat memunculkan kesenjangan antara implementasi kebijakan dan akuntabilitas. Yang kedua, regulasi dan pengawasan. Desentralisasi seringkali menciptakan missing middle atau kesenjangan dalam regulasi, di mana otoritas lokal tidak memiliki kapasitas untuk mengawasi efektivitas, sementara kontrol pusat semakin lemah. Regulasi yang terlalu ketat di sisi lain dapat menghambat inovasi dan fleksibilitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan lokal. Kemudian, tantangan yang ketiga, kesenjangan akses dan kualitas. Salah satu konsekuensi dari peningkatan kemitraan publik swasta adalah potensi kesenjangan antara sekolah yang didukung oleh sektor swasta dengan sekolah di daerah yang kurang berkembang. Tantangan yang keempat, teknologi dan privasi. Melalui pengumpulan data dan analisis data siswa dapat menimbulkan resiko pelanggaran privasi, terutama jika data itu digunakan oleh pihak ketiga dan lembaga komersial tanpa perlindungan yang memadai. Yang kelima, tata kelola berbasis kepercayaan versus kontrol. Adanya ketegangan antara pendekatan tata kelola yang berbasis pada peningkatan kepercayaan dan kolaborasi dengan pendekatan yang lebih mengandalkan kontrol dan regulasi ketat, seperti penggunaan uji kinerja dan standar akuntabilitas yang kaku. Kemudian solusi yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut antara lain, yang pertama, meta governance. Pemerintah mengelola kompleksitas tanpa harus terlalu campur tangan secara langsung, melainkan dengan menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antar aktor. Yang kedua, penguatan kapasitas lokal. Penting untuk memperkuat kapasitas pemerintahan lokal agar otoritas pendidikan dalam mengelola dan mengawasi sekolah secara efektif. Pengembangan sistem akuntabilitas yang seimbang. Tata kelola pendidikan tidak hanya berfokus pada kontrol dan pengawasan dari atas atau top down, tetapi juga memberikan ruang partisipasi dan akuntabilitas dari bawah, bottom up. Mencakup sistem evaluasi berbasis masyarakat yang memungkinkan komunitas lokal untuk memantau dan mengevaluasi kinerja sekolah. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi secara etis dan terbuka.
Peluang masa depan dalam tata kelola, yang pertama desentralisasi yang lebih dalam dan kolaboratif, memungkinkan komunitas lokal untuk lebih terlibat dalam menentukan kebijakan dan praktek pendidikan yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan setempat. Yang kedua, pengembangan jaringan dan kemitraan multilevel. Kemudian yang ketiga, pengembangan teknologi dan big data dalam tata kelola pendidikan. Data-driven governance dapat memungkinkan pembuatan kebijakan berdasarkan bukti yang lebih solid dan objektif. Yang keempat, inovasi dalam model pembelajaran pendidikan. Model kemitraan publik swasta diperkirakan akan semakin penting untuk memastikan akses yang lebih luas ke sumber daya pendidikan berkualitas. Yang kelima, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas. Kemudian yang keenam, pendekatan global terhadap pendidikan dan standarisasi internasional. Organisasi internasional seperti OECD dan World Bank akan terus memainkan peran penting dalam mengarahkan kebijakan pendidikan di masa depan, terutama inisiatif seperti PISA yang berfokus pada pengukuran dan perbandingan kinerja pendidikan secara global. Dan yang terakhir, peningkatan peran aktor non-negara. Peran aktor non-negara seperti LSM, perusahaan teknologi, dan komunikasi lokal akan semakin besar. Aktor-aktor ini akan berperan dalam menciptakan inovasi, menyediakan sumber daya tambahan, serta membentuk kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan global. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.